Duit nuyulnya mendarat lagi nih cuy ke rekening dan lumayan bisa buat kantong jadi sesek, dan tentunya limitnya lumayan bisa dapat segini dan bisa buat jajan sebulan dan juga beli pulsa, beli gorengan sekampung, dan pastinya di aplikasi ini tanpa DC lapangan. Dan ini adalah pengajuan dengan menggunakan data busuk ya, dan nggak perlu dibayar karena juga masih ilegal, dan pastinya ntar gua akan sharing untuk cara pengisiannya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan pastinya jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun, agar senantiasa terhindar dari penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol? Apakah kantong kalian udah pada sesak? Ataupun mungkin duit kalian udah pada tumpah-tumpah karena pinjol-pinjol ilegal saat ini lagi ramai-ramainya melakukan pencairan? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana mungkin untuk sebagian orang yang pada senang ngajuin di saudara-saudaranya, itu pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini ya. Tetapi gua masih kurang paham untuk saudara ataupun dari seatap aplikasi ini ya. Soalnya untuk aplikasi ini kode OTP-nya sama dengan nama aplikasinya, dan ya pastinya juga saat ini lagi ramai-ramai melakukan pencairan. Dan di sini gue cuma menggunakan data busuk ya teman-teman, dan pastinya ini data busuknya di Gonic ya, jadi nggak asal memasukkan data busuk doang ya teman-teman. Soalnya untuk penggunaan data busuk di aplikasi ini sebenarnya nggak rekom sih, tetapi kalau dengan di Gonic, nah itu lumayan bisa menambah tingkat ke ACC-an ya, walaupun memang nggak 100% di ACC, tetapi nggak masalah, bisa dicoba saja dulu. Ataupun buat kalian yang mempunyai amunisi yang banyak ya, itu bisa kalian gaskan, ataupun mungkin amunisi fake yang masih fresh, yang belum pernah meminjam sama sekali ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000 ya sebenarnya, tetapi di sini yang cair itu hanya 500.000 cuy, karena ada biaya pemotongan. Dan tentunya untuk di aplikasi ini mereka menawarkan untuk perpanjangan pembayaran. Jadi gua harus bayarin 300.000 untuk menambahkan tenornya dan juga menambahkan waktu japonya. Tetapi ya gua kemungkinan akan langsung galbay, soalnya perawatan di aplikasi ini belum rekom banget. Kemarin juga gue udah pernah cair di aplikasi ini. Setelah gue bayarkan, semenit berselang, ketika gue pengen coba iseng ngajuin lagi, ternyata langsung akunnya diblokir dan gak bisa meminjam lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita ya. Soalnya kita niatnya untuk merawat biar mendapatkan limit tinggi, tetapi malah diblokir dan gak bisa meminjam lagi. Kita rugi dari segi pembayaran, dari akun, dari amunisi, dan otomatis amunisi dan akun tersebut gak bisa lagi buat ngajuin di aplikasi ini ya kalau udah diblokir ya teman-teman, kecuali buat amunisi baru, akun baru, dan lain-lain ya. Nah, dan di aplikasi ini akan jatuh tempo beberapa hari lagi ya. Dan untuk di aplikasi ini untuk DC-nya udah pada ngomel sih ya teman-teman. Ya pasti seperti itu ya untuk pinjol-pinjol ilegal, walaupun belum japo dia udah pada ngomel-ngomel ya teman-teman. Dan di sini ada pembayaran bisa dipotong kupon, tetapi gua nggak mengambil, soalnya juga harus bayar, dan ngapain sih ya, soalnya juga ini aplikasinya ilegal ya. Dan pastinya kalau kalian yang mempunyai data pengajuan dari aplikasi saudaranya terus cair, terus kalian rawat, coba deh kalian gaskan di aplikasi ini. Katanya dari orang-orang yang sudah sering meminjam itu worth it banget, tetapi gua masih pengen nyoba dan juga memang belum pernah punya pengajuan dari saudaranya, jadi belum bisa pastikan. Dan ya kalau kalian mau coba silakan saja ya teman-teman. Dan pastinya di aplikasi ini sudah banyak orang yang galbay, dan ya nggak akan ada di lapangannya kok, soalnya ilegal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wadah Pinjaman. Dan untuk aplikasi
wadah pinjaman ini dia dulunya sudah lama sebenarnya aplikasinya, tetapi kemarin itu sempat hilang dari aplikasi perpinjolan. Gua nggak tahu kenapa aplikasinya hilang, mungkin diblokir OJK ataupun mungkin mulai bangkrut ataupun mungkin lagi ganti kulit ya teman-teman, karena memang rata-rata aplikasi pinjol ilegal setelah ditutup oleh OJK itu kembali lagi, tetapi dengan cover yang baru lagi ya, dengan pencairan yang lebih banyak. Dan memang sudah seperti itu alur dari perpinjaman online ilegal ya. Ditutup satu muncul lagi, ditutup satu muncul lagi, dan ya hanya gitu-gitu ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini dari logo tampilannya juga sudah berbeda. Jadi buat kalian yang sudah pernah meminjam ataupun sudah tahu saudaranya ataupun lebih tahu terkait aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya, dan juga biar kita bisa membagikan info lagi terkait aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wadah Pinjaman KSP Bina Tunai Nusantara Indonesia, dan di sini aplikasinya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Dan untuk di aplikasi ini pastinya ya kalian bebas mau galbaikan, tetapi untuk perawatan gua belum rekomendasiin, walaupun memang ada beberapa orang yang berhasil merawat, tetapi limitnya juga nggak terlalu naik tinggi ya. Namun ya terserah dari kalian, kalau pengen rawat ya silakan, kalau nggak juga silakan, mau ngajuin silakan, kalau nggak juga nggak masalah ya. Soalnya juga untuk di aplikasi ini masih ilegal dan juga tentunya mempunyai resiko meminjam di aplikasi ilegal seperti ini. Nah kemudian untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 100.000 download dengan rating 4,1 dan ulasan 2000 ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk brosur aplikasinya ya hanya gini-gini doang, dan memang sih untuk di aplikasi ini tanpa jaminan ya, jadi nggak membutuhkan STNK, BPKB dan lain-lain, karena memang sudah seperti itu di perpinjolan baik yang legal ataupun yang ilegal ya. Nah kemudian di sini evaluasinya lolos, namun tergantung ini dari tim auditnya. Kemudian pencairan cepat, untuk pencairannya memang gua akui cepat banget, kurang dari 1 detik sampai dengan 5 detik, karena memang ketika kita mendapatkan notifikasi entah itu dari aplikasinya atau SMS, saat itu juga m-banking kita langsung berbunyi ya. Nah di sini selanjutnya untuk detailnya lumayan bagus, tetapi saran gua buat kalian yang baru pernah meminjam ataupun baru ingin mencoba aplikasinya, lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya ya, biar kalian bisa jadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah kemudian untuk produk yang dia tawarkan di sini, aplikasinya menawarkan yang katanya ini 700.000 hingga dengan 7 juta rupiah dengan tenor peminjaman 92 hari hingga dengan 180 hari, suku bunga tahunannya maksimal 28% per tahun. Dan di sini ada contoh simulasi, tetapi nggak perlu juga sih ya cuy, kalian mau hitung silakan, nggak juga nggak masalah, soalnya ini kadang berbanding terbalik dengan realitanya ya. Nah untuk syarat peminjaman di sini harus berusia minimal 22 tahun ya, jadi sayang banget buat yang masih 18, 19, 20 belum bisa meminjam. Tetapi jangan patah semangat, kalau kalian pengen coba gonik ya itu bisa sebenarnya ya teman-teman, kalian gonik di tahun lahirnya ya, siapa tahu lolos, tetapi nggak bisa dipastiin juga ya teman-teman. Dan sini kalian harus memiliki KTP, memiliki penghasilan tetap, dan juga memiliki kemampuan membayar. Dan di sini ya untuk detailnya masih jelek banget sih, masih kurang ya, mungkin juga aplikasinya udah mau bangkrut atau gimana. Dan di sini untuk tanggal rilisnya 17 Mei 2021, jadi ya ini sebenarnya udah lama, tetapi dia sudah hilang dan mungkin kemarin ditutup oleh OJK dan muncul lagi nih cuy dengan tampilan dan juga logo yang berbeda ya. Nah oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Wadah Pinjaman ini. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wadah Pinjaman, dan di sini kalian bisa lihat nominal pokok peminjamannya 800.000 ya. Dan untuk tampilannya memang masih jelek banget ya, jadi jangan berharap bisa dapetin diskon pemotongan, kupon ataupun giveaway dari aplikasi ini ya. Nggak seperti dengan pinjol-pinjol legal OJK. Nah di sini kalian bisa tekan ajukan sekarang. Nah, di sini gua akan membahas dari pengisiannya ya. Nah, di sini ada 3 step yang harus kalian isikan: informasi dasar, informasi data identitas, informasi rekening bank. Nah, kalian isikan semuanya di sini. Untuk informasi dasar, misalkan nama sesuai KTP yaitu Agus. Setelah itu silakan masukkan NIK KTP, misalkan kalian masukkan NIK KTP-nya 0724. Kemudian kode wilayah lokasi kalau nggak salah ya, misalkan 04, kemudian tanggal lahir
tanggal 20 misalkan bulan 6, kemudian 95, kemudian angka terakhir kalau nggak salah ini ada 001 ya, ataupun berapa ya, nanti kalian lihat di nick kalian. Kemudian silakan masukkan nomor WhatsApp Anda. Nah, sebenarnya ini buat yang memasukkan nomor WhatsApp utama nggak masalah sih, asalkan kontak-kontak kalian dan data-data pribadi kalian itu kalian amankan. Namun kalau saran gue, jangan masukin nomor WhatsApp akun pribadi kalian, soalnya aplikasi ini masih ilegal ya teman-teman. Walaupun memang mereka nggak bisa menyadap dari segi chat WA kita, tetapi untuk memastikan saja ya. Dan juga buat kalian yang mempunyai akun WhatsApp kedua, ketiga, tetapi masih sinkron dengan satu handphone kalian, ya itu sama saja ya cuy. Mending untuk akun kedua, akun ketiganya itu di luar dari device pribadi kalian. Nah, itu yang aman banget ya. Nah, di sini kalian masukkan misalkan 0813 8665 7808. Oke. Setelah itu di sini silakan masukkan email Anda. Nah, email ini juga yang penting cuy. Banyak orang yang udah mengamanin datanya, tetapi emailnya itu nggak di log out ya. Nah, misalkan dia pakai satu handphone pribadi, semuanya datanya udah dipindahin ke laptop ataupun gimana, udah diamanin, tetapi emailnya nggak di log out ya teman-teman. Kadang email itu sinkron dengan kontak-kontak dan lain-lain. Nah, itu kadang yang biasanya masih dapat diakses datanya ya, walaupun memang mereka nggak meminta akses untuk email ya teman-teman, tetapi ya itu kadang berhubungan langsung ya. Nah, di sini kalian masukkan saja emailnya. Kalau bisa masukkan email akun kedua ataupun akun ketiga ya. Dan di sini misalkan kita pilih agusgalbayers24@gmail.com ya. Setelah itu di sini silakan pilih pendidikannya apa, SMA, kemudian silakan masukkan status perkawinan. Selanjutnya silakan masukkan tujuan peminjaman ini apa. Nah, ini kalian bisa pilih, sesuaikan saja. Selanjutnya di sini silakan pilih pemasukan per tahun. Nah, ini kalian bisa tinggikan saja ya teman-teman. Ini juga hanya untuk menambah skor kredit doang ya. Soalnya kan di sini nggak di verifikasi telepon, jadi ya terserah dari kalian saja. Silakan pilih lokasi tempat tinggal. Nah, di sini kalian sesuaikan, yang ini harus sama dengan yang ada di KTP kalian ya teman-teman. Nah, selanjutnya silakan masukkan alamat tempat tinggal, misalkan Jalan Bangau. Oke, setelah itu kalian harus memasukkan kontak darurat di sini 2, dan di sini ketika kalian masukkan ini langsung otomatis karena dia sudah bisa mengakses kontak-kontak kita ya. Nah, di sini kita tekan masuk. Nah, di sini langsung otomatis ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita langsung masuk lagi ke kontak darurat yang kedua. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa pilih apakah kalian pekerja, pelajar, pengusaha, dan tidak bekerja. Kalian pilih semuanya. Dan kalaupun misalkan kalian tidak bekerja, di sini kalian pilih waktu untuk tidak bekerja ya. Misalkan ini tidak bekerja selama berapa bulan ya. Misalkan selama 1 sampai dengan 3 bulan dan lain-lain. Setelah itu kalian konfirmasi di sini, dan nanti ini akan dicek dari aplikasinya ya. Nah, ini karena nik KTP-nya salah jadi nggak bisa lanjut, ataupun kalian bisa pilih untuk pelajar ya. Nah, selanjutnya di sini kalian masuk lagi ke informasi data identitas ya. Nah, di sini karena kita tadi nicknya salah, jadi kita nggak bisa masuk ke informasi data identitas. Tetapi untuk informasi data identitasnya ini, kalian akan dimintai untuk data pekerjaan, kemudian data pribadi kalian, kemudian alasan kalian meminjam apa dan lain-lain, dan juga harus memasukkan foto KTP, kemudian verifikasi wajah, dan selanjutnya kalian dimintai untuk mengisikan beberapa dokumen ya. Tetapi nggak penting juga, soalnya pilihannya opsional ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada informasi rekening bank. Ini untuk informasi rekening banknya, kalian bebas mau mengajukan rekening bank apapun, tetapi yang saat ini lagi ramai-ramainya orang ngajuin itu dengan menggunakan bank rekening BRI ya, karena memang pencairannya cepat banget. Dan ya untuk BRI sih rata-rata banyak yang punya ya, makanya orang-orang pada ngikutin buat untuk pencairan ke rekening BRI. Tapi menurut gua itu nggak jadi jaminan buat kita di ACC ya, walaupun memang ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Tetapi kalau gua secara pribadi itu hanya untuk mempercepat pencairan ya. Untuk ACC atau tidaknya itu nggak ada hubungan sebenarnya ya kalau menurut gua. Nah, di sini selanjutnya kalian tinggal centang ataupun tekan tombol bulat kecil ini. Setelah itu kalian tinggal tekan ajukan dan tinggal menunggu
peninjauan dari tim audit dari aplikasinya ya. Nah, dan sedikit tips dari gua, jikalau kalian sudah galbay di aplikasi ini, bisa kalian gaskan lagi di saudara-saudara lainnya, ataupun yang mungkin kalian yang mempunyai akun lama, coba kalian gaskan juga di aplikasi ini ya, entah itu dari pengajuan saudaranya, ataupun yang seatap dari aplikasinya, atau dari aplikasi ini langsung ya. Tetapi kalau kalian yang mempunyai data busuk, pengajuan dari aplikasi-aplikasi lain, bisa kalian coba gonik dulu ya, dan jangan asal mengajukan di aplikasi ini, soalnya dia ini ilegal dan pastinya sebar data. Kalian belum japo pun itu pasti udah ngomel-ngomel untuk DC lapangannya. Dan ya, kalau gua pribadi untuk di aplikasi ini gua akan langsung galbaikan. Dan untuk pengajuannya, ajukan di subuh hari untuk jam 5, jam 6, jam 7 untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan, soalnya dikit banget nih. Mungkin juga aplikasinya udah mau bangkrut, ataupun ya semoga saja sih bisa ditutup oleh OJK ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal Wadah Pinjaman ini. Dan juga buat kalian yang sudah pernah cair, sudah sering meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Dan juga buat kalian masih bingung, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan juga support. Dan oke, see you next my video. Bang.